Tirani merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang digunakan secara semena-mena dan menyengsarakan yang di bawahnya seperti pada masa penjajahan negara Jepang. Dampak penduduk Jepang di Indonesia. Negatif yang pertama, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 2. Struktur pemerintahan dibuat sesuai keinginan Jepang. 3. Membentuk pemerintah militer dengan angkatan laut dan angkatan darat. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. 1. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia sukarela paksaan. 2. Para pekerja Romusa diperlakukan dengan kasar dan kejam. Banyak yang sakit meninggal. 3. Bahan makan sulit didapat. Gelandangan di mana-mana, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin buruk. Para pelajar wajib mempelajari bahasa, adat istiadat, dan lagu kebangsaan Jepang. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang aturan pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintah Shu dan Tubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih penduduk dengan latihan-latihan militer tersebut. 2. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil menduduk kepentingan Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaka Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang dimurtai pun mulai mengadakan pengeboman atas kependudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Sementara itu, Jenderal Kuniaka Kaiso memberikan janji kemerdekaan September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih. Di samping bendera Jepang, Inomaru, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula Jepang mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk bertahan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu suasana kemerdekaan terasa makin dekat. Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting bagi ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chowsangi Inn di Jakarta yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada sidang kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945, dibahas dan diumumkan tentang Undang-Undang Dasar. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tiga panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Pembentukan panitia 9 itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi. Dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia kecil itu terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakar, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso.